Baik, Bapak-Bapak sekalian yang mengikuti program OPOP di tahun 2002 ini, tentunya ini Bapak-Bapak semua dari lingkungan pesantren yang saya kira sudah memiliki pengalaman di dalam menjalankan kegiatan usaha. Artinya di forum ini kita akan sharing mengenai bagaimana mengelola usaha di pesantren. Tentu nanti Bapak-Bapak juga bisa bercerita, bisa saling menyampaikan pengalamannya ketika menjalankan kegiatan usaha di pesantren. Karena sekarang ini pesantren dikenal bukan hanya dari segi aktivitas pendidikan agamanya, tapi juga dalam kemandirian ekonominya. Bahkan sudah sangat dikenal sekarang di Bank Indonesia. Pesantren itu dikenal dengan punya ciri ekonomi tersendiri yang disebut dengan ekonomi pesantren atau bisnis pesantren. Tentunya bisnis pesantren ini memiliki warna tersendiri dibanding dengan menjalankan bisnis di luar pesantren. Karena ada namanya pesantren, yaitu merupakan satu muatan, katakanlah muatan moral yang tidak ditemukan di praktek bisnis di luar pesantren. Sehingga tugas bapak-bapak ini adalah menjaga bahwa pesantren itu identik dengan lembaga pendidikan yang merupakan penjaga moral masyarakat. Ya, penjaga moral itu tentunya bukan hanya di bidang aktivitas sosial, tapi juga di bidang ekonomi. Sehingga pesantren ini diharapkan menjadi garda terdepan di dalam implementasi praktek bisnis sesuai dengan syariah. Dan saya kira kalau saya yakin bahwa bapak-bapak paham sekali mengenai bagaimana bermuamalah sesuai dengan syariah seperti yang diajarkan di lingkungan pesantren. Walaupun tentunya ketika berjalan atau berusaha menjalankan praktek bisnis sesuai dengan syariah ini menemui ada kendala, tidak selamanya menemui jalan yang mudah. Nah, namun tentunya bapak-bapak sekalian, bapak-bapak dan ibu tentunya memiliki tantangan yang luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana bisa menjalankan bisnis pesantren sesukses dengan bisnis yang dilakukan oleh mereka yang berada di luar pesantren. Yang kedua adalah sekaligus ini menjadi satu kampanye, katakanlah bagaimana mengelola bisnis itu. Di satu sisi bisnis tetap berjalan yang orientasinya dalam mendapatkan profit, tapi di lain pihak tadi sebagai entitas pesantren yang menjaga moral itu tetap dijaga. Nah, kalau saya lihat di sini bapak-bapak yang ada di breakout room ini berasal dari, coba saya lihat dulu sebentar. Ada yang dari Tasik, ada yang dari pesantren dari Tasik. Bapak-bapak, ada yang dari pesantren dari Tasik? Dari Garut, Pak. Ada Pak. Dari Tasik apa? Pesantren apa dari Tasik? Asapiyah, Pak, Asapiyah. Ada Mama Lauren. ada dari Tasik. Tadi ada Pak, Sukaratu, Galunggung. Oh, Sukaratu ini ya, ini yang. Ada? Ya Pak, dekat ini yang. Iya, betul. Nah, kalau dari Garut, tadi ada dari Garut? Ada dari pesantren apa? Ada Pak, saya dari Pondok Pesantren Tauliyah Muhammadiyah Sibir Garut. Saya dari Pondok Pesantren ya Bapak 2 Pak. Baik. Ya, betul. Dari Ciamis ada? Ciamis ada nggak? Tinggal 100.000. Dari Garut, Cibiuk. Dari Garut, dari pesantren Cibiuk ada ya?
Nah, kalau dulu setiap daerah itu punya ya, janda bolong. Ya. Masih sekarang masih. baik Bapak-bapak. Daerah. Kalau dulu masing-masing daerah itu punya ciri bisnis tersendiri. Misalnya kalau dari Garut 30.000. maaf, mohon. Biasanya kalau dari Garut itu dulu dikenal apa? Kalau mereka berwirausaha, terutama kalau keluar daerah. Ada yang tahu dari Garut? Pangan. Ini Ya, mohon Pak. bisa ke apa? Sebentar, operator bisa dikondisikan dulu. Ada suara yang masuk. Ada suara yang masuk, boleh di tadi yang dari Garut siapa? Yang dari Garut siapa tadi? Bapak siapa dari Garut? Saya Pak dari Garut. Kang Sidik. Ya, Biasanya kalau orang Garut itu kalau berbisnis suksesnya di bidang apa? Kang Sidik. kalau kebetulan di pondok saya sekarang berisi di bidang ternak Pak, domba. Domba. Ya, Domba. Oke. Domba berarti kalau orang Garut itu sebenarnya memiliki apa namanya kompetensi, punya kemampuan di dalam menjalankan bisnis ini di bidang tertentu, semuanya domba ya. Dan tentu sudah tahu seluk-beluk bagaimana berbisnis dengan komoditas domba ini salah satunya. Bentar. Itu ya Kang Sidik ya. Saya tanya ke sebenarnya sebentar lah, yang dari Kuningan ada nggak? Dari Kuningan? Ada yang dari Kuningan? Hadir, Pak. Ada Pak, ada. Ada. Alhamdulillah. Dari Kuningan apa? Dari pesantren apa? Darul Huda, Pak. Al-Amin, Karangtawang. Oh, ada beberapa ya? Ada beberapa pesantren. Baik. Kalau Kuningan biasanya bisnis yang paling sukses apa yang dilakukan oleh orang Kuningan? BRI Pak. Bubur rokok Indomie kebanyakannya. Nah, kirain tuh jadi bankir, jadi pegawai bank. BRI. Apa tadi BRI singkatannya Ibu? Bubur rokok Indomie. Bubur rokok Indomie atau TNI ya? Atau jadi TNI ya? Nah, kemudian tadi satu lagi nih ya, contoh yang dari Tasik, yang dari Indihiyang, dari Sukaratu. Kalau orang Tasik biasanya sukses dalam berbisnis apa? Ada yang dari Tasik? Tadi yang dari Sukaratu? Tadi yang dari Sukaratu siapa? Atau ini aja lah, dari kalau dari Tasik nggak ada yang jawab, ke Ciamis. Ciamis ada? Ciamis tidak ada. Kemudian Kabupaten Bandung, ada dari Kabupaten Bandung? Abdi Bandung Barat, Hadir, Pak. Bandung. Bandung Barat, Pak Samsul Bandung Barat. Iya, Pak. Kabupaten Bandung Barat. Bandung, Pak. Hadir, Pak. Bandung Barat, Pak. Nah, Bandung Baratnya di pesantren apa, Kang Samsul? Kecamatan Rongga, Pondok Pesantren Riyadul Mubtadiin, Pak. Nah, baik. Paling Kang Samsul. ujung, Pak lah. Iya betul, Rongga. Iya, Rongga. Di Kabupaten Bandung Barat. Ke Ngamprah lumayan jauh ya, ke Lumayan, Pak.
Di Antos Pak, Kang Karongga. Samsul. Enggak, Kang Samsul bayi naruh lah. Kalau orang Kabupaten Bandung Barat, sekitarnya biasanya mereka ketika berbisnis rata-rata sukses di bidang apa? Kalau Bandung Barat itu di bidang bisnis tidak jelas Pak. Bandung Barat itu Tidak ada ciri ya? Iya, kebanyakan itu mengikuti alur Pak. Kalau alur ramainya pertanian, Baik. alur ramainya peternakan seperti itu. Kalau yang ini kan kalau tadi beberapa daerah ada yang punya ciri khas, dia itu kalau berbisnis di bidang tertentu biasanya sukses. Contoh tadi ada yang mencontohkan orang Kuningan, orang Garut, ada juga mungkin orang Panjalu yang sukses biasanya di bisnis di bidang apa? Jual beli besi ya dari Panjalu. Nah, sekarang kita akan membahas bahwa kenapa dari daerah-daerah tertentu misalnya punya kompetensi yang lebih kuat untuk mengembangkan bisnis tertentu dibandingkan dengan bisnis yang lainnya. Nah, ini merupakan bagian dari strategi. Mungkin karena lingkungan, atau karena faktor alam, atau karena faktor pendukung infrastruktur yang ada di daerah tersebut yang memungkinkan untuk berbisnis pada komoditas tertentu. Sehingga tidak bisa dipaksakan misalnya bisnis tadi domba misalnya, tapi dia bisnisnya di daerah tertentu yang tidak mendukung, artinya ke tempat pakannya jauh, kemudian tempat pemeliharaannya juga tidak memungkinkan, sehingga ketika dipaksakan tidak akan sukses. Nah, demikian pula nanti kita berbicara mengenai bisnis pesantren. Bapak-bapak yang ada di pesantren juga dituntut untuk memiliki strategi mampu mengidentifikasi potensi yang ada di pesantren, kira-kira komoditas apa yang bisa dikembangkan yang ditunjang oleh potensi yang ada di pesantren tersebut. Baik itu dari segi kemampuan sumber dayanya, kemudian dari lingkungan, kemudian dari pasokan bahan baku, kemudian jalur distribusi atau pemasarannya. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sehingga yang namanya bisnis itu tidak sembarangan. Kita mau masuk ke bisnis apa, itu perlu satu strategi atau perencanaan di awal. Baik, saya akan izin share tadi materi mengenai pengelolaan manajemen usaha. Nah, sebelum kita lebih jauh berbicara mengenai strategi pengelolaan usaha, tentu sedikit akan dibahas mengenai manajemen. Sebelum ke manajemen usaha, nah kita akan lihat dulu secara sepintas apa itu manajemen, kemudian kenapa perlu adanya manajemen. Manajemen ini bisa juga diartikan sederhana sebagai satu pengelolaan yang terkait dengan proses yang di dalamnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, pengawasan. Nah, tentu dilakukan adanya manajemen ini adalah supaya tujuan-tujuan tertentu khususnya di dalam kegiatan bisnis yang sudah ditentukan bisa tercapai dengan menggunakan baik sumber daya alam yang ada, yang dimiliki oleh perusahaan, maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kalau di sini pesantren yang menjalankan kegiatan usaha berarti SDM yang ada di pesantren, kemudian sumber daya alam atau sumber daya lainnya ada, bagaimana bisa dikelola sehingga
bisa digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis yang sudah ditentukan di awal. Dan manajemen ini juga merupakan ilmu. Jadi yang bisa dipelajari. Orang misalnya ingin menguasai cara berbisnis, ya salah satunya dengan belajar mengenai manajemen. Di mana manajemen ini ilmunya terus berkembang melalui berbagai riset yang tujuan akhirnya adalah bagaimana supaya manusia itu dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Kalau di sini tujuannya adalah berbisnis, berarti bagaimana kita bisa memanfaatkan semua sumber daya tadi, bisa sumber daya manusia atau sumber daya alam, supaya tujuan bisnis ini bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, kata efektif dan efisien inilah yang menjamin kontinuitas atau kesinambungan bisnis yang dijalankan. Apalagi sekarang di era persaingan yang sangat ketat. Jadi pesantren ini ketika berbisnis jangan menganggap bahwa pesaingnya hanya kalangan pesantren lagi. Tapi pesaing pesantren ketika berbisnis itu adalah masyarakat yang ada di luar pesantren kebanyakan. Kalau misalnya tidak bisa di dalam proses kegiatan berbisnis itu mencapai efektif dan efisien. Efektif ini adalah cara produksi, efisien berkaitan dengan perbandingan antara proporsi input yang digunakan dengan output. Kita sekarang bisa melihat contohnya banyak orang yang menjual barang yang sama, harga yang sama. Terutama di mana bisa dilihat di marketplace, di toko-toko online. Barangnya sama, harganya sama. Tetapi kenapa ada yang mampu bertahan, tapi ada yang tidak bertahan? Nah ini karena faktor kedua ini efektif dan efisien. Berkaitan dengan bagaimana bisa menghasilkan barang dengan harga yang sama, katakanlah dengan nilai yang sama, tapi biayanya bisa rendah. Itulah yang akan nanti menang, bisa bisa bersaing, bisa survive di dalam lingkungan bisnis yang sangat ketat sekarang ini. Nah, itulah secara sepintas mengenai apa itu manajemen dan pentingnya manajemen. Mungkin bapak-bapak lebih paham lagi mengenai bagaimana mengelola pesantren supaya menghasilkan output santri yang kualitasnya baik. Nah, sekarang manajemennya fokus ke manajemen usaha. Jadi mengelola bisnis. Nah, kemudian kita lanjut. Apa saja yang harus dikelola di dalam manajemen itu? Ada 6M istilahnya, disebut dengan singkatan dari man, manusia, kemudian material, barang, kemudian mesin. Kan sekarang itu produksi untuk bisa melakukan produksi massal tentu membutuhkan yang namanya mesin yang bisa menghasilkan output lebih banyak dibandingkan dengan yang tanpa mesin. Kemudian juga dibutuhkan uang, modal. Nah, kemudian juga dibutuhkan metode yang tepat di dalam produksi. Atau disebut juga metode ini teknologi. Mulai dari teknologi yang paling sederhana sampai dengan teknologi yang canggih, yang mutakhir. Dan yang keenam adalah mengelola pasar. Tempat output disampaikan, didistribusikan kepada konsumen kita, target market kita. Nah, inilah unsur-unsur dari manajemen. Jadi yang dikelola oleh bapak-bapak di pesantren itu bukan hanya mengelola manusia, bukan hanya mengelola barang, tapi juga mesin-mesin itu harus dikelola. Nah, ini banyak atau ada pengalaman, saya pernah survei ke pesantren,
mengenai pengelolaan bisnis, ada pesantren yang sudah punya mesin, tapi ternyata mesinnya akhirnya mangkrak karena yang menguasai mesin tersebut terbatas, atau bahkan ada mesin di drop misalnya diberikan, tapi orang yang mengelolanya tidak bisa memanage mesin itu sendiri, akhirnya mesinnya tidak optimal digunakan. Nah, kemudian uang, mengenai pengelolaan uang. Sekarang ini bisnis jarang yang hanya menggunakan uang sendiri, mengandalkan uang sendiri. Rata-rata kalau bisnis sudah besar, pasti akan mendapatkan pembiayaan. Kalau kita tidak berbicara mengenai bunga ya, dari bank konven, katakanlah pembiayaan dari bank syariah. Nah, itu adalah uang juga harus dikelola. Jangan sampai kita mendapatkan pembiayaan, tapi kita tidak bisa mengembalikan. Nah, kemudian yang kelima adalah metodologi. Pemilihan metodologi juga merupakan hal yang penting. Misalnya ada proses produksi yang sebenarnya belum membutuhkan teknologi yang canggih, yang mahal, tapi kemudian dipaksakan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Maka ini menyebabkan inefisiensi juga akhirnya. Biaya mahal untuk pengadaan mesin, katakanlah, karena metodologinya butuh biaya yang tinggi, tapi hasil yang dihasilkan di bawah kapasitas produksi. Sehingga cost-nya tinggi, tapi output yang dihasilkannya rendah. Artinya ada sumber daya yang idle, yang tidak terpakai. Kemudian yang berikutnya adalah pasar. Nah, bapak-bapak yang di pesantren sebenarnya punya captive market, artinya pasar yang katakanlah di pesantren itu ada pasar yang sudah pasti, yaitu para santri, bisa dijadikan para santri atau masyarakat yang ada di lingkungan pesantren, itu bisa menjadi pasar utama sebelum melakukan ekspansi keluar. Karena biasanya kalau pasar yang ada di dalam itu tidak banyak pesaingnya. Tapi begitu keluar, sudah mulai berhadapan dengan pesaing yang produk-produknya lebih bagus. Nah, jadi inilah yang harus dikelola. Mungkin bapak-bapak, ibu bisa membandingkan antara mengelola pendidikan di pesantren dengan mengelola bisnis. Kira-kira lebih rumit mana? Kira-kira lebih rumit mana mengelola, kalau dilihat dari faktor-faktor ini? Pesantren. Lebih rumit mengelola pesantren dalam hal pendidikannya atau mengelola pesantren dalam bisnisnya, mengelola bisnisnya di lingkungan pesantren? Pesantren dalam bisnisnya. Pesantren dalam bisnisnya. Kalau di pendidikan mungkin tidak ada harus mengelola ini ya, mengelola mesin. Walaupun kalau mengelola uang ada ya, mengelola uang. Tapi uangnya bukan untuk kalau dalam pendidikan itu bukan digolangkan kalau bahasa bisnisnya. Nah, artinya di sini perlu mencurahkan pikiran lebih keras dibandingkan dengan mengelola, dibandingkan dengan mengelola lembaga pendidikan yang tidak berorientasi pada bisnis. Jadi murni betul-betul lembaga pendidikan. Karena pendidikan juga sekarang udah bisa berbaur dengan bisnis ya. Betul nggak Kang Samsul? Pendidikan sekarang ada yang bisnis oriented. SPP-nya mahal. Bisa betul. Bisa betul. Sudah dianggap hampir umum. Bahkan sekarang yang namanya, ini bukan pesantren ya, ada sekolah yang diperjualbelikan gitu. Ketika si pengelolanya tidak mampu lagi, mahasiswanya hanya sedikit, dijual lembaga pendidikannya. Dan bisa oleh pengelola baru itu bisa maju. Karena dia pintar mengelola sekolahnya. Nah, baik, jadi sekali lagi bahwa mengelola usaha itu perlu curahan pikiran yang lebih keras lagi dibandingkan dengan mengelola lembaga pendidikan murni. Karena
ada 6M yang harus dikelola dengan baik. Baik, kita lihat satu persatu mulai dari man-nya, manusia yang memiliki peranan sebagai manpower. Manpower ini tenaga kerja dalam organisasi yang sangat menentukan berjalannya aktivitas bisnis. Kalau dalam bisnis kanvas itu disebut dengan key resources manpower ini. Kalau tidak ada key resources, manusia yang bisa mengelola dengan baik, kalaupun punya mesin yang bagus, punya material yang bagus, tapi manusianya tidak tidak mampu mengelola, semuanya akan hancur. Seperti tadi saya contohkan, ada di pesantren yang punya mesin, tapi karena tidak ada yang mampu mengelola, mesinnya tidak bisa berjalan, tidak bisa optimal, akhirnya nganggur, idle, tidak memberikan nilai ekonomi sama sekali. Nah, jadi manusia di dalam aktivitas manajemen usaha sebagai manpower. Dan di sini diperlukan pemimpin yang mampu menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas perusahaan. Jadi yang pertama untuk manpower ini adalah seorang pimpinan yang diikuti oleh bawahannya. Ketika memberikan instruksi, maka instruksinya akan berjalan. Jadi si bawahan mengikuti instruksi apa-apa yang diberikan oleh si leader di dalam satu perusahaan. Nah, sehingga sumbangan tenaga manusia di dalam faktor man ini lebih pada leadership atau kewirausahaan. Leadership. Dan tidak semua orang memiliki jiwa kewirausahaan. Leadership dalam hal kewirausahaan. Yang bisa melihat berbagai peluang bisnis yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, ini juga di lingkungan pesantren, mungkin antara pimpinan pesantren ini bisa menjadi leader di unit bisnis kalau punya jiwa kewirausahaan, punya leadership di bidang kewirausahaan. Oke. Baik, yang berikutnya adalah faktor material. Material ini adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi di dalam satu perusahaan yang terdiri atas bahan baku, kemudian bahan setengah jadi dan barang jadi. Nah, bahan baku, makanya tadi perlu ketika menetapkan bisnis apa yang akan dijalankan di pesantren, faktor bahan baku itu memegang peranan yang sangat penting karena akan menentukan kontinuitas bisnis. Banyak order sekalipun kalau misalnya bahan bakunya tersendat, maka tidak akan menghambat jalannya bisnis. Dan pesantren biasanya dekat dengan sumber bahan baku. Oleh karena itu di pesantren itu ada bisnis-bisnis tertentu yang memiliki peluang yang sangat besar, misalnya di bidang pertanian, bidang peternakan, kemudian kerajinan, karena memang bahan bakunya ada di sekitar pesantren tersebut. Itu material. Kemudian berikutnya mesin. Mesin merupakan kebutuhan pokok di dalam melancarkan jalannya perusahaan. Nah, tadi mesin ini sebenarnya digunakan untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. Tanpa mesin mungkin seorang tenaga kerja rata-rata hanya bisa menghasilkan 2 unit output. Tapi dengan mesin misalnya, satu orang pekerja bisa menghasilkan 10 unit output. Itulah kegunaan kenapa perlu ada mesin di dalam aktivitas produksi. Yang berikutnya adalah metode atau teknologi. Merupakan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat
yang digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Tadi, sekiranya tidak diperlukan mesin yang canggih untuk melakukan proses produksi di lingkungan pesantren, maka jangan dipaksakan. Karena nanti bahkan akan keluar kos yang besar, tapi outputnya sedikit. Jadi produksinya di bawah kapasitas. Nah, itu juga menjadi tidak efisien atau terjadi pemborosan. Jadi perlu kemampuan untuk mengidentifikasi teknologi apa yang tepat digunakan di dalam proses produksi yang akan dijalani dalam aktivitas bisnis di pesantren. Kemudian berikutnya ini, uang, money. Uang ini identik dengan modal atau capital. Modal sebenarnya dibagi dua, bukan hanya uang, tapi juga bisa dalam bentuk aset tetap, tanah, gedung, atau bangunan, dan mesin. Biasanya pesantren itu punya aset-aset ini, tanah yang luas, bangunan juga punya, nah hanya mesin mungkin yang perlu dibeli dengan uang tersendiri yang perlu mencari pendanaan dari luar. Sementara modal kerja yang merupakan bagian dari uang ini adalah terdiri atas kas dan piutang. Nah, saat ini juga tidak menutup kemungkinan bisnis pesantren ini bisa mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan syariah kalau secara kelayakan layak untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian yang berikutnya adalah market, pasar, yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Saat ini pasar tidak mesti berada dalam satu tempat, tapi pasar itu yang jelas di sana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Sehingga sekarang bahkan namanya market itu disebut dengan bukan hanya seperti ya dulu ada pasar tradisional, ada pasar modern, ada mall. Tapi sekarang ada market yang tidak ada bentuknya, tidak ada gedungnya, tapi nilai transaksinya besar, namanya marketplace. Ada tempat penjualan online, misalnya di mana? Di Lazada, ada Shopee, ada Tokopedia. Itu merupakan marketplace yang dimana pasar itu mempertemukan antara penjual dan pembeli. Mungkin nilai transaksinya lebih besar daripada pasar tradisional yang ada di Tasik, di Ciamis, di Garut, kalau marketplace itu. Nah, ini juga merupakan peluang yang tentunya harus dimanfaatkan oleh pesantren. Produknya harus bisa masuk ke marketplace supaya jangkauan pasarnya lebih luas, dikenal lebih luas oleh konsumen. Nah, tentu untuk masuk ke marketplace ini juga harus memenuhi kriteria-kriteria yang disyaratkan oleh pengelola dari marketplace itu sendiri. Nah, baik. Kemudian sebelum ke strategi bisnis, kita akan melihat dulu kalau tadi manajemen itu mengelola 6M, maka di dalam fungsinya manajemen itu terdiri atas perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian mengkoordinasikan, mengarahkan, memotivasi, mengkomunikasikan, leadership, menanggung risiko, mengambil keputusan, dan mengontrol. Nah, semuanya ada di dalam fungsi manajemen. Jadi, untuk mendapatkan satu aktivitas bisnis yang kuat, maka setidaknya faktor-faktor ini semuanya bisa dijalankan. Sebelum bisnis harus ada perencanaan yang matang. Bagaimana? Kemudian yang kedua, mengorganisasi sumber daya yang dimiliki tadi. Kemudian bagaimana sumber daya itu terkoordinir dengan baik. Tidak ada yang idle, tidak ada yang menganggur, tidak ada pemborosan. Kemudian mengarahkan. Bagaimana mengarahkan ke semua ke tujuan yang kita ingin capai yang ditetapkan di awal.
supaya perusahaan itu bisa survive, bisa untung. Kemudian yang berikutnya motivation, memberikan motivasi. Karena motivasi ini sangat penting. Perusahaan-perusahaan di mana pegawainya sangat termotivasi, biasanya perusahaan itu akan terpacu untuk mewujudkan, mencapai target yang ditentukan. Kemudian cara melakukan komunikasi, baik komunikasi internal di antara pelaku-pelaku yang ada di dalam organisasi perusahaan maupun mengkomunikasikan produk atau perusahaan keluar. Yang ketujuh adalah faktor leadership, kepemimpinan. Orang yang mampu mengorganisasikan semua sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang kedelapan adalah yang namanya bisnis atau usaha pasti ada risikonya. Tidak ada bisnis yang tanpa risiko. Dan biasanya risiko ini berbanding lurus dengan berbanding lurus dengan peluang untuk mendapatkan return atau profit. Kalau ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka siap-siap berhadapan dengan risiko yang tinggi. Tapi kalau cukup dengan return yang rendah, maka risikonya pun juga rendah. Nah, ini ditantang bagi pelaku bisnis di pesantren. Berani nggak mengambil risiko ketika menjalankan bisnis yang pesaingnya sudah sangat banyak, kemudian sangat ketat. Berarti risikonya juga besar. Tapi ketika mampu bersaing, potensi keuntungan juga sangat besar. Kemudian yang berikutnya adalah harus berani mengambil keputusan. Mengambil keputusan di dalam memutuskan apakah misalnya produk apa yang akan dihasilkan, kemudian pasar mana yang menjadi target, kemudian termasuk pengambilan keputusan ketika akan menambah sumber daya untuk melakukan ekspansi perusahaan. Dan yang ke-10 adalah controlling, mengontrol, mengendalikan. Harus ada kontrol. Tanpa ada kontrol, nanti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki, yang akibatnya bisa terjadi kerugian yang sangat besar. Nah, ini adalah semuanya merupakan fungsi-fungsi manajemen. Kalau kita lihat, ini contoh model teori manajemen yang diimplementasikan pada unit usaha pesantren. Mulai dari pengorganisasian, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan bisnis, pengendalian dan evaluasi, sampai pada leadership. Kita akan melihat apakah faktor-faktor ini sudah dijalankan atau belum di tempat Bapak Ibu di pesantrennya masing-masing. Kita mulai dari perencanaan dulu. Nah, apakah sudah dilakukan perencanaan program, merencanakan kegiatan bisnis, termasuk merencanakan anggaran belanjanya, dan sudah mengidentifikasi risikonya. Kalau bisnis A misalnya kira-kira risikonya apa? Kalau ruginya kira-kira berapa? Kalau untung kira-kira potensi keuntungannya berapa? Sudahkah sampai seperti itu? Nah, kemudian yang berikutnya pengorganisasian. Yaitu menyamakan persepsi di antara sumber daya, terutama sumber daya manusia yang ada di unit bisnis pesantren ini, jangan sampai ada yang berbeda persepsi, sehingga kalau berbeda persepsi sulit kiranya untuk mencapai target perusahaan di dalam kegiatan bisnis ini. Termasuk persepsi di dalam menggunakan teknologi apa yang akan digunakan oleh perusahaan di pesantren. Kemudian membangun kapasitas sumber daya manusia. Jadi terus melakukan upgrading kapasitas sumber daya manusia. Tidak cukup puas dengan
kemampuan sumber daya manusia yang ada. Tapi diusahakan, makanya di program ini juga ada yang seperti misalnya dengan cara magang di perusahaan-perusahaan yang di pesantren-pesantren yang bisnisnya sudah lebih maju. Itu bagian dari pembangunan kapasitas. Atau sekarang lebih banyak cara untuk membangun kapasitas itu dengan melakukan berbagai pelatihan, baik yang gratis maupun yang berbayar. Dan juga harus ada kaderisasi pengurus. Jadi perusahaan itu jangan selamanya dikelola oleh orang yang sama, gitu, tapi harus ada kaderisasi. Seperti kita lihat, misalnya perusahaan-perusahaan yang besar itu, mereka sangat bagus kaderisasi. Ketika ada key resources-nya tidak ada, meninggal misalnya, maka penggantinya itu sudah langsung otomatis bisa mengendalikan perusahaan. Kita tahu perusahaan-perusahaan kelas dunia, misalnya Apple di bidang komputer, itu sudah berganti kepemimpinan, tapi si kondisi perusahaannya itu tetap kokoh. Jangan sampai misalnya perusahaan tadinya dipegang oleh si A bagus, ketika si A-nya meninggal atau pindah, diganti oleh orang lain langsung ambruk. Jangan sampai seperti itu. Sayang misalnya sudah dibangun perusahaan dari nol ketika bagus, tapi tidak ada kaderisasi, maka perusahaan tersebut akan ambruk. Nah, kemudian berikutnya di dalam pelaksanaan terdiri atas pemasaran produk, yaitu dengan cara di sini mampu mengidentifikasi kejelasan tujuan, kejelasan akan hasil atau output produk, kemudian prosesnya seperti apa dan strateginya seperti apa di dalam melakukan pemasaran. Kemudian membangun efektivitas komunikasi, baik secara internal maupun eksternal. Sekarang pemasaran produk itu relatif lebih murah biayanya dibandingkan dengan dulu. Sekarang bisa melalui berbagai media sosial, namun dibutuhkan cara komunikasi yang efektif. Sehingga produk yang disampaikan melalui media-media tersebut sangat lekat dengan lingkungan, dengan kebutuhan konsumen. Kemudian juga dalam pelaksanaan harus mampu mengidentifikasi variabel yang dapat dikontrol, diantaranya pelayanan, kemudian lokasi, dan bentuk-bentuk komunikasi. Sementara yang tidak dapat dikontrol adalah budaya masyarakat, kemudian kondisi ekonomi, ini faktor eksternal. Ekonomi makro misalnya dalam keadaan pandemi itu tidak bisa kita kendalikan, karena itu merupakan faktor eksternal. Kemudian kecenderungan sosial masyarakat. Nah, kita bisa bermain di sini di faktor yang bisa dikontrol, yaitu pelayanan. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada konsumen sehingga konsumen puas terhadap produk yang kita hasilkan, dan konsumen akan menjadi konsumen yang loyal karena merasa puas terhadap produk yang mereka beli dari perusahaan kita. Lokasi pun juga sama. Lokasi yang strategis itu sangat memudahkan untuk mengendalikan bisnis. Nah, lokasi ini merupakan faktor atau variabel yang bisa kita kendalikan. Kita bisa menentukan lokasi bisnis di mana. Itu ada di bawah kendali kita. Cara komunikasi juga ada di bawah kendali kita. Tapi kalau sudah berkaitan dengan budaya masyarakat, itu merupakan variabel yang belum berada di luar kendali kita. Nah, kemudian berikutnya adalah faktor kepemimpinan atau kompetensi kewirausahaan. Nah, kepemimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan oleh pesantren untuk mengelola, memimpin unit usaha. Pertama adalah yang mampu menciptakan inovasi.
Inovasi ini berkaitan dengan kebaruan-kebaruan, termasuk di dalam menghasilkan produk yang bervariatif. Kemudian yang kedua, inovasi juga bisa dalam hal cara memproduksi atau metode. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang senantiasa bekerja keras untuk menggapai atau mencapai target perusahaan. Kemudian memiliki motivasi yang kuat untuk sukses, pantang menyerah, dan solutif. Jadi tidak hanya bisa menyalahkan bawahan misalnya ketika ada kegagalan, tapi juga dia punya solusinya. Ketika gagal misalnya memproduksi satu barang tidak laku di pasaran, nah dia tidak pantang menyerah tapi punya solusinya. Oh mungkin kemasannya kurang bagus, mungkin cara pemasarannya kurang bagus, atau misalnya dari kualitas produknya di bawah standar dari produk yang ada. Dan yang kelima adalah memiliki naluri kewirausahaan. Yang mereka naluri kewirausahaan itu bisa dilihat dari kemampuan untuk membaca potensi produk yang akan dihasilkan. Kemudian bisa membaca peluang pasar. Nah, kemudian juga berani menanggung risiko. Itu adalah jiwa kewirausahaan atau memiliki naluri kewirausahaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kemudian yang terakhir adalah bagian pengendalian dan evaluasi, yaitu dengan internal record system, sistem pencatatan internal perlu nih, baik itu pencatatan keuangan maupun pencatatan aktivitas bisnis di internal, supaya mudah untuk mengendalikan dan mengevaluasi. Nah, kemudian berikutnya perlu ini istilah-istilah di dalam pengendalian dan evaluasi: marketing intelligence system, marketing research system, analytical marketing system. Sekarang dengan bantuan teknologi, informasi, semua bisa dilakukan termasuk di lingkungan pesantren. Sehingga unit usaha pesantren itu tidak kalah dari unit-unit usaha di luar pesantren dan mampu bersaing. Produk-produk yang dihasilkannya bukan hanya untuk konsumsi internal saja, untuk konsumsi masyarakat di sekitar pesantren, tapi bisa menembus pasar-pasar yang dimasuki oleh berbagai berbagai karakteristik produsen. Nah, inilah implementasi dari fungsi-fungsi manajemen di dalam unit-unit usaha pesantren. Nah, kemudian berikutnya ini bagian dari penjelasan dari fungsi-fungsi manajemen tadi di dalam mengelola usaha melalui perencanaan usaha. Nah, di dalam mengelola usaha, merencanakan usaha, perlu dituliskan misi usaha, kemudian usulan usaha seperti apa, operasional usahanya, strategi, dan peluang yang mungkin diraih atau pasar. Fungsi perencanaan sendiri adalah yang akan menjadi pedoman, guidance, untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. Biasanya berupa ringkesan eksekutif. Nah, sementara maksud usaha, kemudian usulan finansial, permintaan dana, cara menggunakan dana, dan cara pembayaran kembali pinjaman. Pengelolaan usaha ini sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar, yaitu dengan cara membuat proposal. Kemudian berikutnya adalah mengelola keuangan, yang merupakan bagian yang penting bagaimana perusahaan ini bisa mengusahakan sumber dana
Bahkan mungkin nanti kalau lihat bahwa bisnis di pesantren ini sangat prospektif, bukan Bapak Ibu yang mengajukan pendanaan, tapi justru dari lembaga-lembaga keuangan akan berdatangan untuk menawarkan pembiayaan. Karena kan biasanya seperti itu, lembaga keuangan itu akan mencari bisnis-bisnis yang prospektif untuk dibiayai. Itu tanpa kita mengajukan proposal itu pasti didatangi. Nah, hanya untuk mencapai itu perlu proses, perlu usaha kerja keras terlebih dahulu untuk bisa membuktikan bahwa bisnis kita adalah bisnis yang prospektif. Siapapun akan tertarik mendanai, membiayai bisnis yang dijalankan di pesantren ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas, nah saya akan langsung saja ke teknik dan strategi pemasaran produk. Bagaimana satu barang dan jasa ini bisa dihasilkan, bisa didistribusikan, atau dipasarkan melalui berbagai kegiatan pemasaran. Nah, di mana kegiatan pemasaran ini merupakan bagian dari kegiatan bisnis atau merupakan bagian dari kegiatan bisnis yang membutuhkan usaha sebagaimana penelitian yang dilakukan untuk memahami karakteristik pasar. Di antaranya, di dalam kegiatan pemasaran ini, Bapak-bapak harus memiliki sumber daya yang mampu membaca kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu yang disebut dengan istilahnya probe. Kira-kira konsumen yang menjadi target bisnis Bapak itu butuhnya apa? Nah, ini berarti mampu membaca potensi pasar. Kemudian yang berikutnya, meneliti mengenai barang atau jasa apa yang dihasilkan yang tepat. Tadi kan setelah mampu mengidentifikasi keinginan konsumen, kira-kira barang dan jasa seperti apa. Nah, baru kemudian diperhitungkan berapa harga yang tepat yang kira-kira ketika dijual itu laku. Dan yang berikutnya, bagaimana mendistribusikan barang dan jasa yang berkaitan dengan place. Jangan sampai barang banyak tidak bisa terdistribusikan karena terkendala cara mendistribusikan barangnya. Kemudian faktor berikutnya adalah harus diteliti juga mengenai faktor promosinya. Memperkenalkan barang kepada calon konsumen. Nah, kemudian berikutnya setelah pemasaran, maka perlu ketika usaha ibu bapak sudah mengalami perkembangan, tentu tidak ingin usahanya berhenti sampai dengan kondisi yang ada, tetapi ingin melakukan ekspansi atau perluasan skala ekonomi, yaitu dengan cara menambah skala produksi, kemudian menambah jumlah tenaga kerja, menggunakan teknologi yang lebih canggih, memperbaiki sistem distribusi, dan tentu menambah tempat usaha. Nah, perluasan atau cakupan usaha ini untuk meningkatkan skala ekonomis diperlukan diversifikasi usaha yang ekonomis yang ditandai oleh bagaimana bisa menekan biaya produksi total. Nah, biasanya kenapa perusahaan besar itu berani
memproduksi barang dengan harga rendah karena mereka sudah mampu mencapai skala ekonomis. Artinya semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka biaya produksi rata-ratanya semakin menurun. Tapi sebelum mencapai skala ekonomis, biaya produksi malah terus meningkat. Nah, ini bisa dicapai ketika bisnis sudah mencapai tahap ekspansi. Misalnya menambah jenis usaha baru, kemudian menambah produk baru dan jasa baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi atau melakukan diversifikasi. Diversifikasi juga merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menambah revenue stream. Jadi menambah revenue stream itu menambah sumber dari pendapatan perusahaan. Sehingga perusahaan bisa mengurangi risiko ketika satu produk itu macet, misalnya menurun penjualannya, maka masih di backup dengan penjualan produk yang lain. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu sebelum nanti ada bagian terakhir. Kalau barangkali ada yang ditanyakan dulu, silakan, karena waktunya yang disediakan sangat terbatas, padahal sebenarnya materi strategi pengembangan usaha atau strategi bisnis ini merupakan materi yang sangat penting dan silakan, ada yang ditanyakan dulu. Tadi ada yang mau bertanya? Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ini dari siapa? Pak siapa? Muhammad Alvito Saputra. Mangga. Ini Pak untuk teknik pengembangan usaha. Jadi saya perlu penjelasan sedikit mengenai teknik pengembangan usaha, terutama di bidang peternakan Pak. Iya. Ya seperti itu. Pertanyaan itu aja. Ya. Baik. Gini, misalnya di peternakan, kalau sebelumnya bidang usaha di peternakan itu misalnya hanya penggemukan ternak, setelah itu dijual, cukup di sana misalnya. Nah, bagaimana cara melakukan diversifikasinya? Nah, pesantren misalnya atau unit bisnis di pesantren itu bisa mulai merintis bagaimana supaya yang dijual itu bukan hanya menjual ternak yang belum dipotong kemudian belum diolah dagingnya, tapi mencoba melakukan produksi misalnya olahan dari daging yang ternaknya dikembangkan di pesantren tersebut. Nah, ini tentu akan menjadi diversifikasi usaha dari bisnis utamanya peternakan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, misalnya karena punya pengalaman yang kuat misalnya di bidang peternakan, maka dan kemudian berhasil misalnya mengembangkan bagaimana membuat pakan yang sangat digemari oleh ternak lah, sehingga misalnya bisa mengurangi waktu penggemukan ternak. Nah, dengan demikian misalnya pesantren bisa membuat bahan ternak sendiri yang kemudian kebutuhannya bukan hanya kebutuhan untuk internal, tapi juga bisa dijual kepada pihak lain. Karena sudah dibuktikan berhasil misalnya dengan pakan yang dibuat sendiri di pesantren, ternyata mampu mempercepat penggemukan ternak. Itu juga merupakan bagian dari diversifikasi. Nah, tentu di sini tadi perlu yang namanya inovasi terus-menerus. Ada tidak berhenti, tidak cepat puas. Misalnya ketika ternaknya laku, tapi yang dijual hanya dalam bentuk ternak saja. Nah, itu berarti belum
belum bisa menggapai peluang-peluang yang masih banyak dari bisnis utamanya. Saya kira di pesantren juga dari sekian banyak orang yang mengelola bisnis itu, banyak yang memiliki inovasi-inovasi di dalam menghasilkan produk-produk baru, sehingga bisa mendiversifikasi bisnis yang ada di pesantren. Dan tentunya kalau misalnya mampu mendiversifikasi bisnis ini, tadi kesinambungan bisnis di pesantren itu akan terjaga. Ketika satu produk itu peminatnya kurang, produk lain itu masih ada peminatnya. Sehingga aktivitas bisnis di perusahaan itu akan tetap berjalan, tidak tergantung kepada satu kegiatan bisnis saja. Nah, prinsip ini diambil biasanya dari kegiatan investasi. Kenapa misalnya dalam investasi kita menginvestasikan uang itu tidak boleh prinsipnya di dalam satu jenis investasi, tapi harus disebar supaya bisa menyebarkan risiko. Artinya ketika investasi di satu usaha gagal, maka ada unit usaha lain, investasi lain yang tetap bisa menghasilkan keuntungan. Nah, di dalam bisnis pun juga seperti itu. Harus ada revenue stream yang lain, yang katakanlah istilahnya bisa membuat keran yang lebih banyak. Keran untuk penerimaan, bukan hanya satu keran. Satu keran macet, ada keran-keran yang lain yang bisa menghasilkan revenue, bisa menghasilkan pendapatan bagi unit usaha di pesantren. Banyak kiranya, tadi kalau misalkan dicontohkan peternakan, turunannya itu banyak dari peternakan. Mungkin selama ini yang dijual misalnya hanya menjual ternak begitu saja setelah digemukkan, tapi turunannya yang belum dikembangkan di pesantren itu masih sangat banyak. Itu sebagai contoh mendiversifikasi bisnis di bidang peternakan ya. Baik, barangkali ada yang lain. Ini dari Kang Agung, silakan. Sudah mengangkat tangan, Kang Agung. Silakan Kang Agung. Kang Agung Rusnaidi. Masih di mute. Iya, silakan Kang Agung. Suaranya kurang jelas, Kang Agung. Nggak keluar suaranya, Kang Agung. Oh ya, halo. Nah, ada. Mau bertanya soal ini Pak, untuk perluasan cakupan usaha. Ya, silakan. Kalau misalnya bisnis ternak domba gitu. Domba, penggemukan dan penjualannya misalnya. Terus kita mau ada perluasan cakupan usaha misalnya. Perluasan cakupan usaha misalnya kayak dagang sate misalnya gitu. Ya. Nah, itu bagaimana cara Bentar. Ini tadi yang ditanyakan oleh Kang Agung, bagaimana mendiversifikasi usaha yang core bisnisnya ternak ya, hanya penggemukan, sekarang misalnya mau ekspansi ke bidang lain tapi masih berhubungan dengan ternak, yaitu sate ya. Kuliner misalnya ya, kuliner sate gitu. Nah, untuk memanage keuangannya itu seperti apa dan gimana gitu? Baik, antara bisnis ternak sebelumnya dengan yang berikutnya itu ada hubungan. Di mana yang sebelumnya itu menjadi supplier bahan baku. Nah, di sini di bisnis yang kedua ya akan dijalankan oleh Kang Agung, itu bisa dibuat perencanaan bisnis tersendiri atau dibuat model bisnis sendiri, katakanlah misalnya menggunakan model bisnis kanvas. Ya. Nah, jadi tidak terlepas dari model bisnis yang pertama, peternakan domba. Hanya di sini di sate itu adalah
domba ini menjadi supplier bahan bakunya untuk kesinambungan bahan baku atau sebagai mitra strategis atau sebagai key partners namanya. Yaitu partner yang utama. Nah, nanti di bisnis sate ini harus dibuat model bisnis yang baru. Misalnya, pertama, sumber dayanya diidentifikasi yang mampu membuat sate yang enak, yang bagus, yang digemari oleh konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah branding atau value proposition. Kira-kira sate yang dijual pesantren itu ada nggak uniknya dibandingkan dengan sate yang dijual di luar pesantren? Misalnya, baik dari rasa atau cara penyajian, atau misalnya variasi rasanya, mungkin atau apa. Nah, itu namanya value proposition yang bisa membranding kepada konsumen. Itu. Kemudian yang berikutnya yang harus dipikirkan adalah target pasarnya siapa? Kira-kira kalau bisnis sate, apakah mau dijual ke lingkungan sekitar mereka pesantren? Mungkin misalnya kalau kita bisa menawarkan ke lingkungan pesantren, membuat satu branding bahwa sate yang dihasilkan pesantren itu pertama jelas dagingnya itu halal misalnya dagingnya, terus tidak mengandung unsur-unsur bahan-bahan yang digunakan yang kira-kira bisa mengurangi kehalalan suatu produk. Kemudian juga misalnya rasanya enak, lebih enak dibandingkan dengan yang ada di sekitar, itulah katakanlah sekitar pesantren, tetapi yang nilai lebihnya adalah harganya lebih murah. Kenapa harga bisa lebih murah, bisa menekan cost? Karena bahan bakunya tidak mengambil dari yang lain. Dombanya yaitu dari peternakan yang dimiliki oleh si pesantren tersebut. Namun tadi harus ada orang di pesantren itu yang menjadi key resources-nya. Resources yang penting. Orang yang mampu, seorang chef misalnya yang mampu membuat sate yang enak. Jadi bukan asal-asalan itu produknya. Nah, kemudian faktor lainnya adalah tadi di dalam cara pemasaran. Sekarang misalnya sate, penjual makanan itu bisa kan online, bisa dijual lebih luas. Kemudian membuat kemasannya yang ketika dijual secara online, kemasannya yang menarik, bisa menjamin kualitas produk sampai di tangan konsumen itu dengan kualitas yang sama, rasa yang sama, tidak berubah. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang dipersiapkan oleh Kang Agung itu adalah model bisnis tersendiri untuk kuliner tadi. Tapi ini yang bisnis peternakan itu tetap berjalan. Nah, kaitannya dengan bisnis satu itu hanya sebagai key partner, sebagai supplier yang menjamin kesinambungan supply bahan baku dari peternakan yang ada di pesantren tersebut. Seperti itu. Kalau gini Pak, kan itu tadi untuk pengembangan usahanya mungkin ya. Kalau misalnya sudah, contohnya gitu ya, contohnya kalau misalnya sudah berjalan gitu dua-duanya misalnya, untuk memanage keuangannya atau keuntungannya gimana gitu Pak? Apakah harus hasilnya disatukan gitu dari hasil keuntungan domba dan sate, atau dipisahkan, atau bagaimana gitu untuk memanage keuangan atau keuntungannya? Kan nanti ada pencatatan misalnya di unit usaha ini, di unit usaha sate berapa pemasukan, kemudian berapa biaya yang dikeluarkan. Nanti bisa kelihatan. Bisa kelihatan kalau dalam istilah laporan keuangan itu ada income statement. Yaitu membandingkan antara biaya dengan revenue yang menentukan profitnya. Nanti juga Kang Agung bisa menentukan kira-kira yang lebih profitable itu peternakan yang selama ini sudah dijalankan atau sate. Bisa kelihatan. Itu dari perbandingan antara cost dan benefitnya. Dari biaya yang dikeluarkan dengan revenue-nya. Nah, tetap jadi ada pencatatan, kelihatan di pencatatan
bisnis A misalnya, nanti ada kan namanya pembukuan juga ada gabungan nanti. Tapi untuk masing-masing bisa dilakukan pencatatan tersendiri. Supaya ini kan tadi tujuannya adalah untuk mengambil keputusan bagi Kang Agung. Apakah untuk terus melanjutkan bisnis ini, bisnis saat ini akan dilanjutkan atau tidak? Nah, tentu kan harus kelihatan perkembangannya dari waktu ke waktu. Bagaimana perkembangan revenue-nya? Apakah terus mengalami tren naik atau justru misalnya hanya di awal-awal saja? Orang ingin nyoba begitu terus berikutnya turun misalnya penjualan. Nah, ini perlu dievaluasi. Sementara misalnya bisnis domba itu relatif stabil. Seperti itu Kang Agung. Jadi pencatatan akan terlihat di masing-masing unit bisnis. Oh ya Pak, baik, terima kasih Pak atas penjelasan. Sama-sama Kang Agung. Ini sesi terakhir. Hari ini ada sesi lagi. Terakhir Pak. Baik, mumpung sesi terakhir barangkali kita akan berdiskusi. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Ini Pak, Bandung Barat Pak. Ini siapa? Kang Samsul? Iya Pak. Silakan Kang Samsul. Pakai masker ya Kang Samsul ya? Mohon izin Mangga, Bapak. Mangga. Ini Pak, kebetulan bahwa saya itu menggeluti bidang usaha ternak ayam kampung Pak. Wih, bagus. Ya, sesuai dengan wilayah pondok pesantren kami itu berada di Kampung Bojongsari, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika di Bandung Barat itu sudah terkenal salah satunya adalah sapi ya, di wilayah Kecamatan Lembang. Nah, bisa nggak bahwa ayam kampung itu salah satu produk unggulan di wilayah pondok pesantren kami dan kecamatan kami, khususnya wilayah selatan di Bandung Barat, Pak? Gimana kiat-kiatnya agar bisa mendobrak bahwa ayam kampung adalah produk unggulan di wilayah kami? Seperti itu aja, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agung, maaf dulu saya tanya, yang dijual di Kang Agung itu ayam kampung fokusnya ke Samsul menjual Kang Samsul ke daging atau telur ayam kampung atau dua-duanya? Kebetulan Pak di kami itu ada 3 jenis Pak usaha yang diproses, mulai dari pedaging, telur dan DOC Pak. Iya betul. Cuman kami karena masih dalam startup, jadi masih tahap proses serba mencoba Pak. Belum bisa mendobrak ke tingkat pemasaran yang lebih luas. Ya. Nah, berarti ini tahapnya Kang Agung lagi membangun value proposition, artinya nilai yang bisa dijual kepada konsumen. Maksudnya kan tadi kata Kang Agung, brand yang ada bagi Bandung Barat itu bukan di ayam ya, tapi di sapi. Iya. Sekarang bagaimana bisa membranding ayam untuk menjadi produk unggulannya Bandung Barat? Siap. Gitu ya. Nah, iya. Kang Samsul. Nah, untuk membranding ini perlu satu kerja keras. Yang pertama adalah tentu Kang Agung harus riset pasar nih mengenai pesaing. Mereka itu kualitas produknya atau gini, kualitas produknya Kang Samsul itu ayam dibandingkan dengan yang selama ini menjadi pemain utama di daerah-daerah yang memasok ke pasar-pasar utama itu, kira-kira kualitas produknya sudah sama belum? Iya. Itu yang pertama. Kemudian baik untuk telur, daging maupun untuk DOC tadi ya. Iya. Setelah itu, karena sekarang Agung era persaingan yang sangat ketat, maka gimana kita bisa tetap memenangkan persaingan? Nah, sekarang di era misalnya kita menjual barang kualitasnya sudah sama, katakanlah asumsinya. Kemudian barang harganya pun juga kita bisa sama. Tapi bagaimana kita bisa eksis
bisnis ini. Atau gini, kita ingin harganya lebih rendah dengan kualitas yang sama, tapi kita tetap untung. Caranya bagaimana? Nah, itu dengan mampu melakukan proses bisnis yang efisien, yang mampu menekan biaya. Mungkin Pak Kang Samsul punya metode tersendiri di dalam mengelola ayam yang lebih efisien, sehingga cost-nya menjadi murah, sementara hasilnya kualitasnya sama, sehingga Kang Samsul bisa menetapkan price untuk baik untuk ayam, daging tadi maupun untuk telur itu lebih rendah daripada yang selama ini ada di pasaran. Nah, yang kedua, misalnya dengan cara pelayanan. Kang Samsul biasanya dijual kemana? Pasar utamanya? Untuk sementara Pak, kami menjual ke restoran-restoran wilayah kami Pak, seputar wilayah kecamatan dan yang berdekatan dengan kecamatan kami Pak, di wilayah selatan. Oke. Nah, iya Pak. Ya. Nah, ini kan berarti masih banyak sebenarnya peluang pasar yang belum dimasuki oleh Kang Samsul. Nah, bagaimana bisa menembus pasar-pasar yang ada di luar wilayah tadi? Itu tadi bisa menawarkan tadi harga produknya lebih rendah, kualitasnya kurang lebih sama atau bahkan lebih bagus. Yang kedua adalah pelayanan.